Timnas Indonesia U22 berangkat ke Myanmar dengan kekuatan penuh untuk Piala AFF 2024. Tim nasional Indonesia U22 dipastikan akan tampil dengan kekuatan penuh pada laga perdana Piala AFF 2024 yang berlangsung di Myanmar. Dalam perkembangan terbaru, 3 pemain kunci yakni Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan telah dikonfirmasi akan bermain sejak laga pembuka. Pelatih kepala tampak sumringah menyambut kabar ini. Ia menyebut kehadiran ketiga pemain tersebut akan meningkatkan performa tim di kompetisi bergengsi ini. Rafael, Marcelino, dan Arhan adalah pemain yang sangat penting untuk tim ini. Kehadiran mereka sejak awal turnamen memberikan motivasi tambahan bagi seluruh pemain. Dukungan pemain naturalisasi dan senior. Selain itu, 2 pemain naturalisasi muda dan Justin Hapner dijadwalkan akan bergabung dengan tim di Myanmar pada fase grup. Sementara itu, Kapten Timnas Senior Imangkulam juga dikabarkan akan menyusul untuk memperkuat skuad pada pertandingan berikutnya. Dengan tambahan kekuatan ini, Timnas Indonesia dipastikan memiliki kedalaman skuad yang mumpuni untuk bersaing di turnamen regional tersebut. Aifar dan Justin memberikan dimensi baru di lini tengah dan pertahanan. Kombinasi pemain muda dan senior seperti Asnawi akan menjadi kunci keberhasilan kita, tambah Shin. Optimisme jelang laga perdana. Laga perdana Timnas Indonesia U22 melawan tuan rumah Myanmar akan digelar pada 9 Desember 2024. Para pemain telah menjalani serangkaian latihan intensif untuk memastikan kesiapan fisik dan mental. Marcelino Ferdinand yang dikenal sebagai playmaker andal menyampaikan rasa antusiasnya. Ini adalah kesempatan besar bagi kami untuk membawa kebanggaan bagi Indonesia. Kami akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Sementara itu, Pratama Arhan yang memiliki pengalaman di Liga Internasional optimistis Timnas bisa meraih hasil maksimal sejak laga pertama. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa target utama Timnas Indonesia adalah menjadi juara Piala AFF 2024. Ia percaya dengan kombinasi strategi, kerja keras, dan dukungan penuh dari para pemain, Timnas mampu membawa pulang trofi ke tanah air. Kami datang ke Myanmar bukan hanya untuk bertanding, tetapi untuk menjadi juara. Dengan kekuatan penuh, saya yakin kita bisa mewujudkan impian ini, tegas Shin Tae-yong. Supporter diharapkan berikan dukungan. Seperti biasa, supporter setia Timnas Indonesia menjadi faktor penting dalam perjalanan tim di Piala AFF. Dukungan dari tribun maupun media sosial diharapkan memberikan energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Timnas Indonesia U22 kini membawa harapan besar bangsa. Dengan kekuatan penuh dan persiapan matang, laga perdana melawan Myanmar akan menjadi langkah awal untuk mengukir sejarah baru di sepak bola Asia Tenggara. Kabar baik datang dari Timnas Indonesia jelang laga perdana mereka di ASEAN Cup 2024. Ketua Badan Tim Nasional S. Sumarji memastikan bahwa striker-nalisasi Rafael Struijk akan bergabung lebih cepat dari jadwal semula. Sebelumnya, klub Rafael Struijk hanya memberikan izin bergabung dengan Timnas Indonesia mulai babak semifinal. Namun, berkat komunikasi intensif antara Ketua Umum PSSI, dan pihak klub Brisbane Roar, Rafael akhirnya dilepas lebih awal. Alhamdulillah, tadi siang dari klubnya Rafael sudah memberikan izin agar dia bisa bergabung pada tanggal 8 Desember, ungkap Sumarji dalam wawancara yang dilansir dari kanal YouTube Kompas TV. Dengan kedatangan Struijk, skuad Garuda dipastikan tampil dengan kekuatan penuh saat menghadapi Myanmar pada 9 Desember 2024. Kondisi Timnas di tengah keterbatasan. Persiapan Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup tahun ini diwarnai berbagai tantangan. Karena turnamen ini berlangsung di luar kalender resmi FIFA Matchday, banyak klub yang enggan melepas pemain andalannya. Hal ini memaksa pelatih Shin Tae-yong untuk mengandalkan pemain muda dengan usia rata-rata 22 tahun ke bawah. Skuad itu mayoritas anak-anak muda. Ini tantangan besar, tetapi juga peluang bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan di level internasional, ujar Sumarji. Meski begitu, kehadiran Rafael Struijk menjadi angin segar bagi lini depan Timnas yang sebelumnya
hanya nganggan Hoki Caraka sebagai striker utama. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memainkan peran penting dalam memastikan Struik bisa memperkuat timnas sejak fase grup. Erick dikabarkan langsung menghubungi manajemen Brisbane Roar untuk mempercepat proses pelepasan pemain. Saya langsung lapor ke Pak Erick dan beliau segera berkomunikasi dengan pihak klub. Hasilnya positif dan Rafael bisa bergabung sebelum laga pertama, terang Sumarji. Keputusan ini diambil untuk memastikan timnas memiliki opsi terbaik di lini serang, terutama di laga-laga penting sejak awal turnamen. Fokus pada performa tim. Pelatih Shin Tae-yong menyambut baik kabar ini. Namun, keputusan akhir mengenai apakah Rafael Struik akan diturunkan dalam laga perdana melawan Myanmar tetap bergantung pada penilaian kebugaran dan kebutuhan taktis tim. Tanggal 8 Desember, Rafael sudah di Myanmar. Kalau kondisinya memungkinkan, dia bisa langsung dimainkan pada laga tanggal 9, tambah Sumarji. Langkah ini diharapkan bisa memperkuat ambisi timnas Indonesia untuk meraih gelar juara ASEAN Cup 2024, sekaligus menjawab keraguan sejumlah pihak terkait keseriusan skuad Garuda dalam menghadapi turnamen. ASEAN Cup 2024 menghadirkan persaingan ketat antar negara Asia Tenggara. Dengan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, timnas Indonesia diharapkan mampu mengulangi kesuksesan mereka di berbagai ajang sebelumnya. Namun, tantangan utama timnas bukan hanya dari lawan, tetapi juga dari kondisi internal seperti krisis pemain dan jadwal yang padat. Hal ini sempat menuai kritik, termasuk dari Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora. Kita tidak boleh hanya sekadar tampil, target juara harus tetap jadi prioritas, tegas Menpora dalam wawancara sebelumnya. Pemain muda di andalan. Di tengah keterbatasan, ASEAN Cup 2024 menjadi ajang pembuktian bagi pemain muda Indonesia. Nama-nama seperti Hoki Caraka, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan diharapkan mampu tampil gemilang dan menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia memiliki potensi besar di kancah internasional. Ini adalah kesempatan besar bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan mereka dan belajar dari tekanan kompetisi internasional, ujar pelatih fisik timnas yang juga memberikan latihan intensitas tinggi jelang turnamen. Kabar hadirnya Rafael Struik memberikan suntikan semangat tidak hanya bagi skuad Garuda, tetapi juga para supporter setia timnas Indonesia. Dukungan dari tribun stadion dan media sosial diharapkan bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Sebagai salah satu negara dengan basis supporter terbesar di Asia Tenggara, Indonesia selalu menjadi sorotan dalam setiap turnamen. Harapan tinggi kini berada di pundak Shin Tae-yong dan anak asuhnya untuk mengakhiri penantian panjang gelar juara ASEAN Cup. Penutup, dengan kehadiran Rafael Struik dan skuad muda yang penuh semangat, timnas Indonesia datang ke ASEAN Cup 2024 dengan ambisi besar. Meski menghadapi berbagai tantangan, optimisme tetap tinggi bahwa tahun ini bisa menjadi tahun kejayaan bagi sepak bola Indonesia.